kita lihat ternyata bipropolis itu mempunyai mekanisme kerja antioksidan dan antiinflamasi seperti apa sih? Yang pertama, penetralisir ROS. Ada yang namanya ROS di sini. Tapi ini bukan Ibu ROS ya. Yang saya maksud ROS ya reactive oxygen species, yaitu radikal bebas. Jadi kita kalau konsumsi bipropolis tablet atau HDI propolik itu menetralisir radikal bebas. Makanya saya bilang, kalau kamu udah bisa berhenti merokok, minimal kamu minum HDI propolik minimal. Tapi sebetulnya tidak menjadi solusi utama. Tapi minimal daripada tidak, karena dia menetralisir radikal bebas. Yang pertama. Yang kedua, nah ini sedikit lebih jero ya, lebih dalam karena ini untuk dokter. Dia ternyata mempunyai fungsi sebagai inhibitor NF-kappa B. Apa itu NF-kappa B? NF-kappa B adalah suatu marker apabila orang terpapar radikal bebas di dalam tubuhnya, maka NF-kappa B akan meningkat. Kalau NF-kappa B di dalam tubuh manusia meningkat, maka tergantung kelemahannya di mana. Kalau kelemahannya sasarannya dia di pankreas, maka sel pankreas yang akan diserang, yang penelitian di Magelang, maka interleukin 2 dan interleukin 6-nya akan meningkat, NF-kappa B akan teraktivasi, maka orang tua akan sakit. Maka dari itu, ternyata bipropolis atau HDI propolik sebagai inhibisi NF-kappa B, dia menghambat. Saya ulang lagi, ini penting banget untuk orang medis. Ternyata HDI propolik salah satu fungsinya selain penetralisir radikal bebas, dia menghambat. Menghambat itu ojo sampai terjadi ya. Menghambat jalur NF-kappa B yang merupakan regulator utama respon inflamasi supaya tidak terjadi inflamasi. Kalau sudah terjadi inflamasi dalam pembuluh darah, maka serangan stroke, jantung koroner dan macam-macam itu bisa terjadi. Ya. Oke, tapi ini memang special case ya, bagi enterprise yang non medis memang harus belajar lebih detail lagi supaya bisa paham betul dan menjelaskan ke prospeknya yang dokter. Ya, kalau tidak paham lagi nanti bisa kursus sama Roy, Dr. Roy. Kalau tidak bisa lagi kursus sama saya, per bulannya 500.000. Bergurau ya, bergurau. Kemudian yang ketiga, dia ternyata sebagai modulasi sitokin. Aduh, ini kalau semakin belajar propolis itu semakin kagum saya. Apa itu sitokin? Masih ingat tak zamannya COVID-19? Kita diomongi, ini jangan-jangan HDI propolik ini pemicu sitokin. Saya jawab sekarang. Ada beberapa profesor sudah menggarisbawahi. Ternyata HDI propolik atau propolis bukan sebagai sebagai pemicu terjadinya badai sitokin. Tapi justru dia menekan. Ya, menekan. Hanya saja pada waktu bersamaan terjadinya COVID, sudah terlanjur banyak kuman COVID-nya, baru minum propolis, ya sudah tidak mampu lagi menahan sitokinnya, menurunkan TNF-alfa, interleukin 6, dan lain sebagainya, interleukin 10, yang menjadi model untuk bisa memicu badai sitokin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita cuma inflamasi ringan saja, mengkonsumsi HDI propolik biasanya sembuh. Salah satunya dia memodulasi sitokin. Nah, relevansi klinisnya apa? Kontrol inflamasi kronis yang berkontribusi pada inflamasi imaging, proses inflamasi tingkat rendah yang berkaitan dengan penuaan dan penyakit degeneratif. Artinya, rekan-rekan semua, kita sudah konsumsi polinergi, konsumsi HDI propolik, kita sebenarnya sudah mengkonsumsi produk anti-aging. Coba kamu lihat, orang-orang lama yang konsumsi Fostal itu rata-rata awet muda. Ya. Atau awet tua, artinya tidak tua-tua. Ya, oke. Next, propolis, aktivasi antimikroba. Bagaimana cara kerja antimikrobanya? Dia merupakan spektrum luas antibakteri, antivirus,
dan anti jamur. Aplikasi utama sangat relevan dengan infeksi saluran napas, pencegahan koinfeksi yang sering terjadi pada pasien dengan sistem imun yang terganggu. Jadi kalau kita konsumsi propolis karena mungkin saluran napas ada ISPA dan sebagainya, itu sangat relevansi maksudnya dengan HDI Popo-L. Karena apa? HDI Popo-L itu mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi untuk saluran napas dan meningkatkan imun sistem. Jadi review yang tahun 2023, review itu dari perpustakaan yang kita dapatkan merangkum potensi signifikan propolis pada penyakit virus pernapasan dan modulasi respons imun tubuh terhadap infeksi viral, ya.